Selamat pagi, anak-anakku semuanya, kelas 7A. Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita akan memulai pagi hari ini dalam morning devotion ya. Siapkan Alkitabnya, kita akan berdoa dan juga kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya segala aktivitas kita pada hari ini dipimpin oleh Roh Allah. Oke, anak-anakku, siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita akan memulainya dengan doa. Dena pimpin kita dalam doa. Halo Dena. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan hari yang baik, ya Tuhan, dengan kesehatan, dengan energi untuk bersekolah, Tuhan. Tuhan, tolonglah saat kami pembelajaran hari ini, Tuhan, berkati apapun juga yang guru-guru kami sampaikan dapat tertanam dalam hati kami, Tuhan. Berkati guru-guru di sekolah yang akan mengajar kami, dan juga orang tua yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Evan. Ya, anak-anak, kita akan mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, silahkan dibuka dulu Alkitabnya. Yohanes 20 ayat yang ke-13. Ya, bisa dibacakan buat kita semua ya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Baik, misi ini akan bacakan dari buku renungan harian ya anak-anak. Di sini judulnya adalah ketakutan tidak akan membuat lebih baik. Orang yang sudah terlalu takut dalam hidupnya akan pesimis dan tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Dalam ayat bacaan hari ini diceritakan bahwa Maria pun lupa janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit. Jika firman tinggal dalam hati kita, seharusnya kita tidak pesimis atau berpikir salah melihat peristiwa hari-hari ini. Jangan seperti Israel di padang gurun yang meski melihat banyak kebaikan dan menerima pertolongan Tuhan di Mesir, ataupun padang gurun masih saja mengeluh, seolah-olah lupa yang pernah terjadi. Orang yang takut akan lupa tentang firman. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yohanes 20 ayat yang ke-14. Seperti halnya perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang penabur. Yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung. Artinya, datang ke gereja dan dengar firman, tapi tidak memahami. Orang-orang yang demikian pasti akan meninggalkan Tuhan apabila ada tantangan berat dalam hidupnya. Yang kedua, benih jatuh di tanah berbatu, tapi tanahnya tipis dan tumbuh, tapi ada matahari langsung layu karena tidak berakar. Artinya, mendengar firman Tuhan dan hatinya gembira, tetapi tidak mengakar. Jika ada penderitaan, ia akan murtad. Kemudian, benih yang jatuh di semak berduri, tapi terhimpit karena dunia dan kekayaan yang begitu kuat. Takut, kesusahan, dan segala macam penderitaan, maka tidak akan
bertumbuh. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik, berakar dan bertumbuh, menghasilkan berlipat kali ganda. Seperti apakah keadaan kita saat ini? Orang yang takut selalu lupa perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Seperti Maria yang walau melihat Yesus tapi tidak mengenali bahwa itu dia. Orang yang takut hatinya tumpul atau tertutup, tidak bisa melihat atau peka terhadap segala sesuatu. Seseorang yang dikuasai ketakutan akan lupa tentang apa yang pernah Yesus kerjakan dalam hidupnya. Maria saja lupa wajahnya, apalagi tindakannya. Nah, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu, mulailah ingat satu persatu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, terbukti dari apa yang selama ini telah Tuhan lakukan bagi kita. Jangan takut, tetaplah optimis. Jangan sedikit pun berpikir negatif tentang Tuhan. Kuat dan yakin teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mengingat kalau orang yang takut akan lupa tentang firman. Orang yang takut selalu lupa perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Ketakutan hanya akan melemahkan, tidak akan membuat keadaan lebih baik. Nah, anak-anakku, apakah yang engkau takutkan saat hari ini? Hal terburuk apa yang engkau pikirkan bisa terjadi? Jadi, lebih baik pada saat kita mengalami rasa takut, lebih baik kita menenangkan hati kita. Kita mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita harus mengantisipasinya, mengendalikan rasa takut itu. Supaya rasa takut itu tidak menguasai kita. Apabila kita panik, apabila kita mengalami ketakutan, kita akan lupa akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati akan timbul kehidupan. Dari dalam hati, kalau hati kita senantiasa dalam keadaan tenang, kita akan bisa berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta solusi dari Tuhan, sehingga kita bisa dimampukan untuk melalui keadaan yang cemas ini, keadaan yang membuat hati menjadi cemas. Kita bisa melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa melaluinya dengan penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa menghindari permasalahan yang terjadi. Tetapi dari permasalahan yang terjadi yang kita hadapi ini, kita bisa mencari solusinya. Karena itulah kita minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluarnya sehingga kita bisa menanggungnya. Apapun permasalahan kita pada hari ini, kalau itu terasa berat, jangan pikirkan, aduh beratnya aku tidak bisa menanggungnya. Tapi mulailah kita pikirkan, ada tangan kuasa Tuhan yang kuat, yang sanggup menolong saya. Tumbuhkan iman kita sendiri. Kuatkan iman kita sendiri. Minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengendalikan rasa takut itu dan tetap berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami karena kami sering fokus pada rasa ketakutan kami, sehingga kami lupa pertolongan Tuhan, sehingga kami lupa apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikan kami hati yang tenang, supaya kami bisa berdoa, berikan kami pikiran yang tenang,
supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Kalaupun permasalahan boleh datang, kalaupun hal-hal yang tidak menyenangkan boleh datang, tapi kami mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami, biar hidup kami sepenuhnya berharap kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pakai kami di dalam masa remaja kami Tuhan, biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarkan kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati guru-guru kami, Engkau memberkati kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Biar hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Allah dan hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, demikian renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak. Silakan persiapkan buku pelajaran untuk jam pertama di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu dalam doa ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena di pagi yang indah ini Engkau memberikan kami kesempatan Bapa untuk kami bisa bangun dari tidur kami, bertemu dengan sanak keluarga kami, dan Engkau izinkan kami di dalam kondisi yang baik, yang sehat Bapak, berkumpul di dalam Zoom meeting untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Bapak, kami mohon agar Engkau memberkati setiap jaringan internet kami di rumah kami masing-masing Bapak, agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang saat ini sedang bekerja, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang mereka perbuat melalui pikiran, perkataan, kaki dan tangan mereka. Engkau jadikan berhasil Bapak, dan Engkau jadikan berkat bagi orang-orang di sekitar orang tua kami juga ya Bapak, dan bagi keluarga kami. Bapak di dalam kerajaan surga, berkati kami, berikan kami semangat, berikan kami kesehatan yang luar biasa. Kami serahkan doa ini Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, buat kalian yang remedi, kalian bisa buka di Moodle-nya. Miss Devi sudah berikan di bagian PTS, di situ ada remedi PTSA. Jadi kalian bisa kerjakan itu selama 30 menit. Gitu ya. Miss Devi breakout room aja kali ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang tadi mungkin bisa di-share di grupnya, gitu ya. Nomor 6, kemungkinan kalian akan temukan 2 jawaban. Ya. Jadi Miss Devi, ini sedikit saja dulu ya. Jadi Nomor 6 itu kalau dikatakan dia itu adalah saling asing, terus dia ada beririsan. Terus di situ ada ekuivalen. Lalu ada bagian. Jadi itu ada himpunan saling asing, himpunan beririsan, himpunan ekuivalen, dan himpunan bagian. Himpunan beririsan sudah tahu ya, pasti adalah anggota yang sama gitu ya. Dilanjutkan dengan ekuivalen, berarti itu adalah banyak anggota. Banyak anggotanya itu sama. Contohnya misalnya di himpunan P2, di himpunan Q3, berarti dia tidak ekuivalen. Tapi kalau di himpunan P3, di Q3, berarti dia ekuivalen. Himpunan bagian berarti ada di dalamnya. Gitu ya, kayak P bagian dari Q, berarti anggota dari himpunan P itu ada di dalam himpunan bagian dari si Q-nya. Ya, terus kalau saling asing itu pada saat irisannya tidak ada, atau lebih tepatnya adalah himpunan kosong. Irisannya berupa himpunan kosong, gitu ya. Ngerjainnya boleh di LKS-nya langsung, boleh di buku tugas kalian. Mungkin, Miss saya di LKS-nya langsung saya coret-coret, nanti setengah oret-oretannya buku tugas nggak masalah, ya.
Hati-hati dengan komplement. Komplement berarti yang bukan anggota. Kalau nomor 2 berarti cari dulu A gabungan B-nya. Ya. Ini dicari dulu. Lalu yang kedua, kalian lihat di semestanya. Lihat semestanya. Ya, berarti anggota semesta yang sama dengan A gabungan B dicoret. Yang tidak dicoret atau sisa di semesta itulah yang dinamakan A gabungan B tapi dia komplement. Itu ya. Jadi contohnya A gabungan B-nya mendapatkan 1, 2, 3. Terus di semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti A gabungan B komplement atau yang bukan anggota dari A gabungan B, ini anggota, coret, ini anggota, ini anggota. 4, 5 kan bukan anggotanya A gabungan dengan B. Maka dari itu A gabungan B komplemennya itu adalah 4,5 dan 6. Gitu ya. Kalau nomor 4. Nomor 4 itu kan P min Q. P min Q. Berarti simpelnya, bahasa yang paling simpel itu bisa kalian sebentar. Bahasa yang paling simpel itu adalah P tanpa Q. Anggota P tanpa Q. Gitu ya. Jadi misalnya P-nya itu adalah 1, 2, 3. Terus Q-nya itu adalah 3. Nah, berarti P minus Q itu adalah 1 dan 2 saja. Karena 3 ini 3 di P, ada 3 di Q. Dia nggak boleh. Ya, karena dia mengurangi anggota yang dari Q. 3 ini anggotanya Q, tapi dia juga anggota P karena dia sama, dihilangin saja. Gitu ya. Dan tidak usah dilihat Q-nya. Misalnya Q-nya di sini ada 4. Kalau dia ada 4, harusnya 4-nya masuk dong, Miss. Enggak. Yang kita lihat adalah himpunan yang paling depan. P mengurangi Q. Berarti sisanya yang di P saja. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Siswa yang mengikuti lomba sains. Nah, dia nanya nih, banyak siswa kelas 7 yang mewakili sekolah dalam lomba persahabatan antar sekolah. Jadi Miss Devi akan daftarkan dulu ya. Semestanya kalian berarti semua kelas 7 gitu ya. Nah, lanjut, di situ ada M. M-nya itu siapa saja? M-nya itu ada Kansa, N-nya itu ada Kansa, ada Dava, terus ada Aza, terus ada Atta, ada Anindya, ada Raisya, terus ada Riangga, terus ada Bella, dan ada Rafa. Lanjut, N-nya itu ada Talita, ada Atta, ada Akmal, ada Aza, ada Riangga, ada Kenji, dan ada Rafa. Selanjutnya ada M gabungan N, tapi dia komplement. Nah, kemungkinan dia ikut lomba, dia masuk dalam semesta, tapi dia bukan lomba matematika maupun sains. Gitu ya. Oke.
Dia bukan matematika maupun sains. Jadi atas nama Yaya dan Nica. Sekarang yang perlu kalian lihat adalah sortir mana nama-nama yang sama. Ya, sambil kalian sortir, Miss Devi coba gabung dulu ke join breakout room-nya karena ada yang manggil. Iya, gimana? Tiara? Ya, Miss. Kalau sudah gimana? Kalau sudah, Tiara pilih, sudah di-submit? Sudah, Miss. Sudah. Sudah keluar nilainya? Oke, Tiara langsung left room, tapi pilihnya yang leave breakout room. Jadi langsung gabung ke main room, ya. Miss, Ya. tadi saya kan udah bisa masuk, Miss. Jadi saya ikuti ulangannya, Miss. Tapi pada soal yang kelima, Miss, ini punya saya ada kayak error sedikit itu, Miss. Di mana pada nomor 5 ya, Miss, saya belum jawab tapi udah langsung menjawab sendiri gitu, Miss. Jadi ke skip gitu. Nomor 5-nya pertanyaannya apa? Diinget nggak? Saya nggak tahu, Miss. Tahu-tahu tiba-tiba bisa skip sendiri gitu, Miss. Coba di-refresh ulang. Udah, Miss, saya coba. Terus bisa ngerjain lagi nggak? Enggak. Tapi belum ke submit. Saya nggak tahu, Miss, kalau ke apa tuh soalnya cuma 5 kan. Jadi saya kepencet submit itu aja. Jadi saya itu setelah lihat soalnya ada berapa. Ternyata ada 5, Miss. Tadi cuma untuk lihat soal gitu rencananya ya. Devi hanya membantu kalian bagaimana cara kalian mengerjakan ini. Ya, jadi daftarkan dulu anggotanya. Ya, ketiga ini kan ada di LKS. Lalu kalian cari nih gabungannya mana sih sebelum dia dikomplementkan, gitu ya. Berarti ada gabungannya siapa saja gabungannya ini, gitu ya. Gabungan irisan. Irisan ya. Irisannya itu siapa saja? Aza, Atta, Riyangga, dan Rafa. Masukkan di bagian irisan. Nah, setelah itu terlihatlah berapa siswa yang mewakili perlombaan tersebut. Kalau kalian menemukan pakai rumus-rumus juga nggak masalah. Kalau kalian mau pakai dengan cara diagram Venn juga nggak masalah. Cara diagram Venn adalah cara yang paling mudah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Miss Devi coba bahas nomor 9. Nomor 9 itu dia soalnya adalah di sebuah tempat wisata terdapat 50 orang pedagang. Berarti ada 50 orang pedagang. 28 menjual cenderamata. Dan 17 orang jual cenderamata dan makanan khas daerah. Dan makanan gitu ya. Lalu 8 tidak menjual. 8 tidak menjual C dan M, cenderamata dan makanan. Mungkin dia menjual yang lain. Nah, caranya ini adalah 50 ini adalah semestanya. Ini adalah semesta. Ini Miss Devi masukkan ke himpunan C, artinya cenderamata. Lalu yang 17 ini Miss Devi masukkan CM gitu ya. Cenderamata dan makanan. 8 ini tidak menjual apapun, berarti dia di luar atau C gabungan M tapi dia komplement. Nah, kalau dibuatkan di diagram Venn berarti dia itu adalah semesta Ini adalah menjual cenderamata. Ini pasti menjual makanan. Karena yang ditanya itu adalah banyak pedagang yang menjual makanan khas. Ya. Nah, cendeраmatanya itu ada 28. Yang menjual keduanya itu ada 17 gitu ya dia bilang ya.
Dan yang menjual makanan tidak diketahui. Jadi Miss Devi anggap dia Mr. X. Gitu ya. 8-nya itu adalah 8 orang pedagang yang tidak menjual cindramata maupun makanan khas daerah. Berarti dia di luar. 8-nya itu adalah di luar. Nah, sampai di sini ada yang bingung. Miss Devi nggak dengar suaranya loh ya. Boleh kasih Miss Devi thumbs up. Sebentar, kok Miss Devi tidak bisa. Sebentar. Oke, ini. Oke, hanya satu orang saja, Alicia saja. Jesse, Karen, Tiara. Oke, ini Evan. Sepi banget ya. Miss Devi maunya kalian tuh bersuara gitu ya. Nah, berarti kalau kalian mau mengerjakan nomor 9, ada yang bisa mencoba? Miss Devi kasih waktu 2 menit untuk kalian mencoba. Miss Devi pengen sebenarnya tuh ada interaksi gitu ya antara Miss Devi dan kalian. Halo? Sebelum ada suara kah? Hanya ada reaction, oke lah. Oke. Caranya itu adalah, oh nih ada yang ngechat. Masih ngitung, oke. Oke, ya masih ngitung, dicoba hitung, atau sama dengan hitungan Miss Devi ya. Caranya itu adalah, kan targetnya kalian tuh harus 50. Semestanya harus 50, berarti Miss Devi buat di sini itu ada 50, ini simple ya gitu ya. Atau kalian bisa kalau dibuat rumusnya gitu ya. Ini NS-nya itu harus total dari semua ini gitu kan. Berarti NS-nya itu adalah NC-nya ditambah NM-nya gitu ya. Dikurang N, C irisan M. Ini Miss Devi, ini ya, sebentar. Ini harusnya irisan aja biar kalian nggak bingung. Nah, iris C irisan M, ini dikurung lagi. Berarti ini dulu dikerjain. Ya, ditambah nanti yang C gabungan M tapi dia komplement. Nah, sama saja dengan 50 sama dengan NC-nya berapa? 28. Ditambah NM-nya berapa? X dikurang NC irisan M, berarti 17. Miss, kenapa dia harus dikurangin dengan 17? Karena kan 17 ini itu adalah gabungan dari si cindramata dan juga makanan. Jadi dia harus dikurangin supaya dapat realnya berapa sih sebenarnya gitu ya. Miss, N-nya buat apa? N-nya mana nih? Oh, N itu maksudnya jumlahnya dia. Jumlahnya dia gitu ya, jumlahnya anggota si C. Ya, N itu jumlah anggota si C, jumlah anggota si M, jumlah anggota dari semesta, gitu ya. Lalu ditambah dengan yang di luar ini. Di luar ini kan masuk juga, masuk di semesta, berarti ditambah 8. Simpelnya kalau dari diagram Venn itu adalah 28 dikurang 17 ditambah X ya, ditambah 8. Itu simpelnya. Tapi kalau mau pakai rumus bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti 50 sama dengan tinggal kalian kurangin saya 28 dikurangin 17. Berapa? 28 dikurang 17, adakah yang bisa menjawab? Ini handing loh. Ada semua ada suara nih. 28 dikurangi 17 berapa? 11. Oke. Oh, sebentar. Dapat 11. Terus X-nya diapain nih? Diamin aja. Ditambah X. Ditambah 8. Nah, sampai di sini kalian akan tahu nih berapa nih
angkanya nanti. Jadi caranya gimana Miss biar tahu 50, 11 tambah aja dengan 8. Pokoknya angka sama angka saja dulu. Yang huruf dibiarin. Gitu ya. Berarti 11 ditambah 8 berapa? Ada yang bisa menjawab? 19 ditambah X. Jadi X-nya ini tetepin aja. Jadi ini kerjakan itu adalah angka sama angka dulu. Karena huruf itu nanti belakangan. Nah, angka sama angka berarti 19 ini harus nyebrang ke angka yang lebih besar. 50 karena dia nyebrang, tandanya akan berubah menjadi negatif. Tandanya akan berubah menjadi negatif. Kenapa, Miss? Karena dia menyeberangi sama dengan. Ya, dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif ya kalau nyebrang ya. Nyebrang ke sini berarti dia minus 19 sama dengan X-nya biarin aja. Nanti kalian akan hitung ini hasilnya berapa, itulah X-nya dan X itu adalah anggota dari M atau yang di buku itulah banyak pedagang yang menjual makanan khas. Cari sendiri karena ini jawabannya. Oke ya. Miss, saya mau ngerjain nomor 1 sampai nomor 7. Gimana ya Miss? Miss bahas tadi cuma sedikit. Karena Miss Devi sudah coba. Tapi ternyata tidak bisa 10 nomor Miss Devi kasih cara-caranya. Kalian bisa lihat di linknya kelas 7B ya. Di situ Miss Devi ada bahas nomor 1 sampai nomor 7. Nanti Miss Devi juga tukar ke kalian gitu ya. Di kalian nomor 8 sampai nomor 10-nya. Oke, lagi satu ya. Kalau sudah di screenshot boleh langsung Miss Devi akan bahas nomor 10. Nah, di nomor 10 itu soalnya itu adalah soal nomor 10 itu adalah terdapat 80 orang calon polisi. Jadi ada sama seperti tadi sebenarnya 80 orang calon polisi berarti semestanya, Miss Devi langsung tulis saja ya, semestanya itu adalah 80. Semestanya itu adalah 80 calon polisi. Nah, terus yang harus mengikuti tes tertulis dan tes fisik. Berarti tertulisnya Miss Devi, tes tertulis Miss Devi kasih T, tertulis ya. Tes tertulis dan tes fisik. Nah, tes agar diterima sebagai polisi. Dari seluruh calon polisi tersebut ternyata 32 lulus tes fisik. Hati-hati ya. Yang pertama dia bilang tertulis dan fisik, tapi pada saat angkanya 32 itu adalah tes fisik terlebih dahulu. Nah, lalu 48 orang lulus tes tertulis, berarti 48-nya ditertulis. Dan 16 orang tidak lulus kedua tes tersebut, berarti dia T gabungan, F komplement. Atau biar kalian nggak bingung, Miss Devi tulis aja gini. Tidak lulus itu sama dengan 16 orang. Nah, ini gimana Miss? Lagi bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan diagram Venn. Kalau menggunakan diagram Venn berarti seperti tadi saja. Kenapa Miss pakai diagram Venn? Karena lebih mudah menganalogikannya. Jadi kalian lebih kebayang gitu ya, ketimbang kalau kata-kata gitu. Nah, ini semestanya, berarti semestanya harus ada 80, lalu ada tes tertulisnya. Lalu ada tes fisiknya. Tes tertulisnya itu 48. Tes fisiknya itu 32. Yang tidak lulus keduanya itu adalah 16. Ya. Dan yang ditanyakan adalah banyak calon polisi yang diterima. Kalau baca baik-baik soalnya ya, kalau dia diterima berarti dia harus mengikuti tes tertulis dan fisik dan dia diterima kedua-duanya, lolos kedua-duanya. Karena di kalimatnya ada seperti ini, yang mengikuti tes tertulis dan tes fisik agar dapat diterima sebagai polisi. Berarti yang ditanyakan adalah irisannya. Ya, yang ditanyakan itu adalah irisannya karena dia memang tidak bilang berapa banyak calon polisi yang lulus tes tulis dan fisik, tapi dia memakai kalimat calon polisi yang
diterima. Hati-hati, itu agak sedikit membingungkan. Ya, jadi caranya itu adalah ingat X ini kepunyaan bersama, tapi sebenarnya dia masih masuk di sini nih. Kita nggak tahu berapa totalnya. Nah, jadi yang pertama kalian bisa tulis seperti ini. NS-nya itu sama dengan, nah di sini itu harus dikurangi dengan X-nya. Berarti kalau Miss Devi buatkan, biar kalian lebih cepat analoginya, Miss Devi buat kayak gini ya. 80 itu total keseluruhan. Nah, kalian harus membuatkan, biar lebih mudah gini deh. Nih, Miss Devi buatkan satu kotak lagi ya, biar ada bayangan. Berarti sebenarnya itu seperti ini. Ini T, ini F, ini S. Karena X ini kita nggak tahu, X ini kan ada di dalam sini juga, ada di dalam sini juga. Kok gitu Miss? Kalau kalian total, nanti hasilnya bisa lebih dari 80. Karena dia bilang hanya 80. Berarti ini 16. Terus di sini itu adalah 48, ini 32. Nah masih sama ya. Ini X. Ini harus dikurangi dengan X. Ini juga harus dikurangi dengan X. Karena di dalam sini tergabung si orang-orang yang kita tidak tahu. Gitu ya. Berapa sih sebenarnya totalannya? Jadi cara yang paling mudah itu adalah dia 80 sama dengan, berarti kalian kurangi saja terlebih dahulu. Atau misalnya kalian mau cari seperti ini. Misalkan Miss Devi mulai dari 48 dikurangin X ditambah X ditambah 32 dikurangin X. Nanti tinggal terakhir ditambah 16. Sama nih, X-nya ini nanti bisa jadi sama. Ya, ini ada X, ada X. Caranya adalah 80 sama dengan ini ditambahin dulu ke sini. Hasilnya Miss Devi tulis berapa nih? Titik-titik gitu aja ya. Nanti biar kalian cari nih, karena ini sebentar lagi sudah ketemu jawabannya. Ya. Positif, ini X ditambah dengan minus X, ini hasilnya 0. Kenapa Miss? Karena ini anggapannya positif 1 dikurangin 1. Sisanya adalah X yang ini. Berarti minus X ditambah 16. Gitu ya. Nah, supaya X-nya ini nanti jadi positif, berarti kerjain dulu ini. 80 ini ditambah dengan ini. Ya, hasilnya titik-titik lagi. Dikurangin X. Miss Devi pindah ke sini. Nanti ini X-nya, kan awalnya gini, Miss Devi tulis ulang ya, biar nggak bingung. Dikurangin X. X-nya ini pindah ke sini. Kenapa? Biar jadi positif, karena hurufnya harus positif. Nanti kita akan belajar tentang aljabar. Ya. Ini titik-titiknya akan mengurangi 80. Ini akan mendapatkan hasil. 80-nya pindah, jadilah minus. Simpelnya kalian berpikirnya dari sini saja. Ya, jadi kenapa Miss Devi analogikan ke diagram Venn supaya lebih kebayang. Karena X ini adalah kepunyaan berdua. Miss kalau saya tambahin 48 ditambah 32 ditambah 16 ditambah X aja. Ini pasti dia akan lebih dari 80. Padahal hanya ada 80, berarti X-nya ini harus ditambah dan mengurangi ini. Dikurangin ini dan dikurangin ini. Perlahan-lahan kalau soal cerita tuh memang pasti dia akan menganalogikan agak sedikit rumit. Tapi sebenarnya kalau kalian kerjain, kalian pikirkan, bayangkan, maka dia nggak akan rumit. Lebih sering latihan soal saja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, 48 ditambah sama 32. Betul, Jessie. 48 tambah 32, taruh hasilnya di sini. Terus nanti hasilnya itu ditambah dengan 16, taruh di bawahnya sini. Ini hasilnya taruhnya di bawah sini. Nih. Oke, kalau sudah di screenshot, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kalau sudah, boleh kasih Miss Devi thumbs up.
screenshot, dipakai latihan ya. Kita akan ketemu tanggal 3, kita akan bahas dan kita akan nilai ya. Oke. Oke, Miss Devi minta tolong Evan untuk pimpin kita dalam doa, Nak. Halo. Halo Evan. Ya Miss, sorry Miss, baru tahu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk pembelajaran matematika untuk hari ini Tuhan. Tuhan tolonglah berkati kami supaya apa yang sudah disampaikan oleh Miss Devi dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Berkati juga pembelajaran kami nantinya sampai akhir nanti Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami tenaga, berikanlah kami energi positif untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat belajarnya buat hari ini. Kalau ada kesulitan bisa WA ke Miss Devi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya Jonathan Senjaya sudah membantu Miss untuk pimpin dalam doa. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini, kalian sudah lihat hasil PTS kalian kan? Ya, gimana? Apakah ada kendala atau ada hal yang mau ditanyakan? Untuk remedial, Miss akan berikan di pertemuan selanjutnya. Tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, ada kendala? Tidak. Karena memang Miss tutup sementara untuk PTS-nya, Miss sembunyikan. Nanti akan Miss buka untuk kalian belajar, tapi akan Miss tutup pada pertemuan untuk remedialnya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Silahkan kalian buka buku paket. Kita pakai buku paket ya. Semua tahu ya buku paketnya. Kita sekarang lebih banyak menggunakan buku paket. Ya, karena bahasanya lebih mudah kan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 79. Kita masih belajar dengan menggunakan data. Sebentar, share screen ya. Oke. Sebentar nih. Oh iya udah. Oke. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama sudah dilihat halaman 79 ya. Ada yang namanya, kalian akan belajar yang namanya bagaimana menginput data teks, waktu, dan tanggal. Nah, kemarin kan sudah memasukkan data teks ya. Sekarang kita akan belajar memasukkan menggunakan data waktu dan bedanya apa dengan menggunakan data tanggal. Nah, di sini Miss akan berikan kalian juga link sama seperti sama seperti pertemuan sebelumnya, kalian bisa mencoba. Jadi sistemnya begini anak-anak ya. Miss jelasin dulu. Oke, di kolom chat sudah ada linknya. Kita akan menggunakan spreadsheet seperti kemarin, adalah secara online. Sistemnya begini, Miss akan jelaskan, kemudian kalian akan coba mempraktekannya melalui link yang sudah Miss bagikan dengan sheet yang berdasarkan nama kalian. Ya, seperti pertemuan sebelumnya. Oke, sebentar, Miss bukakan dulu. Nah, oke, ini dia. Oke, seperti ini ya. Sebentar, Miss matikan kamera. Nah, di sini kan ada nama-nama kalian. Alicia, Tiara, Esten, Sheba, dan lain sebagainya. Silahkan kalian menggunakan berdasarkan nama kalian saja. Ini untuk kalian melakukan uji coba. Jadi apa yang Miss jelaskan, kamu boleh coba. Benar gak sih penjelasannya Miss? Nah, boleh langsung dicoba. Ingat, pakailah tempat atau halaman yang yang berisi nama kalian. Jangan masuk ke rumah orang ya. Oke,
begitu ya cara belajar kita pada pertemuan kali ini. Miss jelaskan dulu. Kalian Miss kasih waktu untuk uji coba, mungkin 2 menit atau 3 menit. Benar nggak untuk membuktikan apa perkataannya Miss dicoba. Oke ya. Ada pertanyaan mengenai cara belajar kita? Kalau sudah paham kasih thumbs up. Oke, sip. Sekarang Miss jelaskan, nanti Miss kasih waktu kalian untuk mencoba. Terus ada penjelasan lagi, langsung coba. Penjelasan langsung coba. Ya, biasanya lebih mudah kalian menyerap jika kalian langsung coba langsung. Coba langsung, ya. Oke, Miss jelasin Saya dulu. suruh ngapain, Miss? Gimana? Tadi suruh ngapain, Miss? Oke, gini ya. Miss akan jelaskan. Sudah dilihat bukunya halaman 79, buku paket? Sudah, Miss. Sudah ya Noya. Nah, di buku paket itu kan ada beberapa materi. Yang pertama adalah menginput data berupa teks, waktu, dan tanggal. Nah, Miss jelaskan dulu gimana sih bedanya masukin data teks, waktu, dan tanggal. Setelah Miss jelasin, kalian bisa coba praktekkan melalui link yang sudah Miss bagikan di kolom chat. Oke ya? Seperti di pertemuan sebelumnya, kalian kan Miss kasih untuk mengerjakan, udah ada nama-nama kalian tuh, kalian boleh coba di situ. Gitu ya No ya. Nanti Miss jelaskan satu materi, coba dulu. Jelaskan satu materi, coba dulu. Begitu. Bisa dipahami? Ino? Oke, kita coba dulu ya. Kita lihat apakah sistem belajar yang seperti ini memudahkan kalian. Oke, Miss jelasin dulu. Oke, bentar ya. Nah, data teks, waktu, dan tanggal. Nah, kalau data teks, ya, data teks bisa dilihat di sini dengan cara mengetikkannya langsung. Oke, Miss minta tolong Cia bisa bantu Miss untuk baca, menginput data berupa teks. Sambil lihat di buku paket ya. Untuk menginput data berupa teks dilakukan dengan mengetik huruf-huruf dari teks tersebut menggunakan keyboard. Berbeda dengan data berupa angka yang ditempatkan merapat ke kanan sel. Data berupa teks akan ditempatkan merapat ke kiri sel. Oke, stop. Terima kasih ya Cia ya. Kamu bisa coba deh. Kalau misalnya, ya Miss langsung coba ya. Pinjam punyanya Cia dulu ya. Benar nggak? Kalau Miss tulis nama, dia akan berada di merapat ke sebelah kiri. Tapi kalau Miss tulis angka 1000, benar ya dia ada di sebelah kanan. Bisa kalian coba sendiri. Oke ya. Thank you ya Cia. Ini Miss pinjam punya Cia. Kalau kalian mau coba, boleh dicoba. Oke ya. Miss kasih waktu 1 menit untuk mencoba. Betul nggak? Dia kalau teks itu pasti berada di kiri, pojok kiri. Kalau data angka udah pasti pojok kanan. Sudah ada yang mencoba? Kalau sudah kasih thumbs up-nya. Oke, Tiara sudah coba. Oke, sudah banyak yang mencoba ya. Ella sudah coba, Kathleen sudah coba. Berarti benar ya yang diucapkan oleh buku ya, Adit pun sudah mencoba. Oke, kita lanjut sekarang. Lanjut ke kalimat berikutnya. Cia bisa dilanjutin bacaannya Cia? Jika data yang dimasukkan berupa waktu, Microsoft Excel menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Jika kamu menggunakan sistem waktu 12 jam, kamu harus menambahkan huruf A untuk AM dan huruf P untuk waktu PM setelah angka waktu dimasukkan. Contoh waktu yang akan dimasukkan adalah pukul 14.45. Maka pada sistem waktu 12 jam, kamu harus mengetik 2.45 P. Oke.
Kita coba ya sebentar. Oke, di sini ada data waktu. Kalau data waktu otomatis menggunakan titik 2 atau ada yang namanya PM dan IN. Ini namanya data waktu. Terus coba kalian ketikkan 1 PM terus di enter. Apa yang akan terjadi? Nah, kasih waktu 1 menit, silahkan dicoba. Ketik di Excel-nya yang tadi yang sudah Miss kasih linknya, ketik 1 PM, terus enter. Apa yang terjadi? Kasih raise hand-nya kalau kalian sudah nemuin apa yang terjadi. Iya, Karen. Halo, Karen. Apa yang terjadi, Karen? Karen tadi angkat tangan duluan. Balasannya jadi 13.00. Menjadi 13.00 atau 13.200? 13.200. 13.200. Yang lain bagaimana? Ada Tiara juga tadi angkat tangan sama Jessie. Apakah mengalami hal yang sama? Iya, betul ya. Ada yang hasilnya beda? Enggak ya? Oke. Itulah artinya bahwa data waktu itu secara otomatis akan terdeteksi dari operasi perhitungan. Ya, luar biasa sekali ya. Komputer itu bisa mendeteksi, oh kalau saya ketik 1 PM itu artinya 13.200 atau jam 1 siang. Oke ya? Sudah semua mencoba? Good. Lebih gampang ya, kalian ngerti ya. Kemudian berikutnya adalah data berupa tanggal. Tiara bisa bantu lanjutkan bacaannya dari yang tadi udah dibaca Cia. Jika ingin memasukkan data. Jika ingin memasukkan data yang berupa tanggal, Microsoft Excel menggunakan tanda slash atau hyphen untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. Contoh, jika ingin memasukkan tanggal 22 Juli 2019, kamu dapat mengetiknya 22/7/2019 atau 22/7/2019. Setelah data selesai diketik dan diikuti dengan menekan tombol enter. Lanjut. Microsoft Excel akan mengubah bentuk data tanggal yang dimasukkan sesuai dengan format data yang sedang berlaku di sel tersebut. Jika format tanggal yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, kamu dapat mengatur format data di sel tersebut, tergantung pada pengaturan yang dilakukan pada komputermu. Terkadang Microsoft Excel menggunakan format data tanggal seperti yang digunakan pada negara-negara barat, yaitu format tanggal menggunakan format MM/DD/YYYY. Oke, stop deh sampai situ. Oke. Terima kasih ya. MM, DD, dan YY itu ada yang tahu artinya apa? Yang tadi dibaca Tiara. MM artinya month atau bulan. Terus DD date atau tanggal. Year atau tahun. Oke, thank you Estan ya. Benar ya tadi ya? Oh sorry, Evan tadi ya? Evan ya? Iya, Miss. Oh sorry, salah lihat. Thank you ya nak ya. Oke. Kalau di Indonesia biasanya kan tanggal, bulan, tahun. Itu ya. Kalau di beberapa negara yang lain atau di negara barat dia terbalik. Bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Oke ya. Itu namanya data tanggal. Oke, silahkan boleh dicoba data tanggal itu dengan menggunakan garis miring atau slash dan lagi atau menggunakan strip atau hyphen. Boleh dicoba, silahkan. Oke, sudah dicoba ya. Kita akan lanjut ke bagian data yang berurutan. Dibuka buku paketnya halaman 80 ya. Bagian C.
seperti apa data berurutan tersebut? Ya, di halaman 80 itu ada langkah-langkah untuk melakukan pengurutan data. Jadi kalau kamu punya data banyak, mau bikin nomor 1 sampai 100, perlu diketik satu-satu enggak? Perlu diketik satu-satu enggak? Kira-kira? Kamu ngetik 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, dan seterusnya. Sampai 100. Tidak perlu ya. Dengan cara data berurutan, kamu bisa melakukan hal ini. Ya, boleh dicoba ya. Jadi kamu tulis dulu 1, enter 2, kemudian ada tanda plus di sini, kamu blok dulu, baru tarik ke bawah. Ya. Miss coba langsung deh, biar kalian lihat. Oke. Oke ya. Ya boleh. Cia udah mulai coba. Miss coba sebelahnya Cia ya. 1, kemudian enter 2. Oke. Setelah itu kamu enter. Oke, terus di blok. Di blok ya. Terus ada di pojok kanan ada tambah. Sampai muncul simbol tambah, ditarik ke bawah. Oke. Duh, ini kanan kirinya ya berubah ya. Oke ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Itu adalah data berurutan. Bisa dicoba. Miss kasih waktu 1 menit, silahkan dicoba. Miss ulangi ya. 1. Sorry. 1, enter. 2, enter. Ini kenapa enggak kanan kirinya enggak sama? 1, enter, 2, enter. Oke, terus di sini kamu blok dulu hasil 2 ini, di blok dengan cara klik kiri. Terus ada tanda tambah baru ditarik sebanyak yang kamu mau. Oke, silahkan dicoba. Kalau sudah berhasil mencoba, silahkan kasih thumbs up. Kalau mau diulangi atau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, GOD udah berhasil. Yang udah berhasil kasih thumbs up, bisa bikin data berurutan dengan otomatis. Oke, Erik sudah bisa. Karena harus dicoba secara individu ya. Ada lagi, mungkin kalau mengalami kesulitan, Miss kalau pakai HP gimana? Oke, kalau pakai HP sama saja seperti ini. Sebentar ya. Tunjukkan dengan handphone. Satu, kemudian enter. Sorry. 2, enter. Kamu blok. Sorry. Pakai handphone gimana nih? Oh, oke. Tapi kalau kalian maunya berurutannya adalah ganjil atau kelipatan 5, bisa kalian buat sesuai dengan keinginanmu. Oke ya, saya mau cari perkalian Miss. Perkalian 5 gimana caranya? Kamu ingat aja, perkalian 5 sama perkalian 5 kali 1 sama 5 kali 2 aja ketik. Terus kamu terus drag ke bawah, maka akan keluar hasilnya. Tanpa perlu menghitung. Oke, sampai situ ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut dikit ya. Ada yang namanya data seragam. Nah, data seragam ini bisa menggunakan handphone ya. Jangan berkecil hati yang menggunakan handphone. Oke ya. Data seragam bisa dibuka di buku paket halaman 81. Oke. Data seragam caranya adalah kamu ketik salah satu. Kayak contohnya bisa adalah 3B. Setelah itu kalau pakai laptop, tekan ada yang namanya CTRL di pojok kiri itu, terus enter. Sedangkan kalau pakai handphone, kamu ketik dulu misalnya 3B, kemudian klik dia, klik sekali, kemudian pilih isi otomatis. Ya, pasti akan langsung semuanya akan jadi 3B. Silahkan dicoba. Sudah dicoba. Kalau sudah berhasil kasih thumbs up dong. Sudah, Ella sudah, Adit sudah. Yang pakai handphone sudah bisa coba, Geodi sudah, Erik sudah. Yang pakai handphone sudah bisa coba. Siapa tadi pakai handphone? Isaac sudah nyoba. Data seragam. Alicia, Cia sudah nyoba, Cia? Halo, Cia, sudahkah mencoba? Oke. Gimana, Miss? Kok nggak bisa? Kan diblok. Iya, kan diblok ya, Nak ya. Sudah diketik 3B-nya ya. Diketik dulu 3B, titik-titik, ya kok titik-titik. 3 Romawi B, kemudian blok dia biru begini, kemudian ke bawah, tarik ke bawah kan ya, sudah tarik ke bawah. Terus klik dia di bagian birunya itu. Ada pilihan kan ya? Terus kalau ada pilihan potong, salin, dan tempel. Kalau nggak ada di situ, pilih yang titik 3-nya di pojok. Nah, ada pilihan isi otomatis. Sama seperti ini, isi otomatis. Nah, sudah? Setelah isi otomatis, maka dia akan terisi semuanya. 3B semua. Oke ya? Itu namanya data seragam. Artinya semua datanya akan sama. Oke? Kamu ngetik nama pun begitu. Misalnya Alicia gitu. Kamu ketik terus biar enggak banyak nulis nama, langsung kamu buat data seragam. Oke, yang lain sudah? Kalau belum tolong kabarin supaya bisa Miss bantu. Karena kita sistem belajarnya adalah Miss jelaskan langsung coba, belajar langsung coba. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan Miss lanjutkan. Oke. Ada namanya kategori mata uang. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalau kalian lihat untuk tampilan gambar pada spreadsheet itu adalah format utamanya adalah format sebagai mata uangnya adalah rupiah. Ya, yang defaultnya. Kenapa? Karena kita terdeteksi berada di Indonesia. Ya. Tapi kalau kamu mau ngubah, misalnya mau ganti
Cara gantinya gimana, Miss? Nah, di sini kamu pilih format, kemudian pilih angka. Dipilih angka ini ada format lain. Pilihlah mata uang lainnya. Mau dolar kah, mau rupiah, mau Cina itu apa, yen ya, Jepang yaitu Cina, dan lain sebagainya. Boleh dicoba. Oke. Silahkan dicoba untuk membuat format mata uang. Oke, yang sudah berhasil nyoba bisa kasih thumbs up-nya. Oh, oke, masih nyoba ya. Silahkan dicoba dulu. Mungkin Diulangi, Miss. Gimana? Gimana, Rik? Diulangi. Oke, diulangi. Oke. Ini kategori mata uang. Nah, kategori mata uang ini kamu bisa coba dengan klik ini. Klik rupiah aja. Pertama, ketik dulu ya. Ketik dulu angka yang kalian mau. Kemudian klik rupiahnya ini, maka akan tampil seperti ini. Tapi jika kalian mau ngerubah, saya nggak mau rupiah, Miss. Maka di angka 1000 ini kamu klik, terus kamu pilih format. Di sini ada format, ada angka, kemudian format lainnya ada mata uang lainnya. Bisa dipilih di situ. Atau Miss coba aja ya. Miss langsung praktekkannya saja. Oke. Nah, ini Tiara sudah mulai mencoba. Nah, di sini Tiara udah ngetik 1000. Oke. Terus di sini ada rupiah kan? Klik aja rupiahnya, maka dia akan langsung terformat 1000. Tapi kalau kamu pengennya ngerubah, maka klik di sini format, terus pilih angka, pilih format lainnya, terus pilih mata uang lainnya. Nah, di sini mata uangnya silahkan pilih deh. Mau apa? Mau baht Thailand? Mau apa sih namanya ini, ada banyak banget ya. Nah, ini dolar. Dolar. Langsung dah kamu terapkan di situ. Oke ya? Coba. Oke. Davinia nggak bisa pakai handphone? Bisa, Nak, bisa. Bisa lihat di atasnya. Ya. Kalau pakai rupiah bisa nggak, Davinia? Vini. Rupiahnya aja. Miss rasa rupiahnya ada, pilihannya ada di atas. Oke. Bentar ya. Kalau di handphone tampilannya sama seperti ini, cuma mungkin jadi lebih kecil ya Davinia ya. Miss coba langsung deh. Miss masukkan di sini. Bentar ya. Ya. Oke, Miss lanjut. Nah, melakukan penyimpanan di Microsoft Excel itu ada di buku kalian. Miss langsung aja ya, di halaman 87. Ada beberapa cara. Ada dengan tombol save, ada perintah save dan save as, kemudian ada dengan cara Ctrl S, klik tombol Ctrl plus S di keyboard. Oke. Nah, sekarang Miss akan coba, silakan kalian buka Moodle kalian, terus kalian cek tugas 1 bab 2,
di mana itu ada pertanyaannya di buku paket halaman 90. Oke ya. Halaman 90 yaitu uji pemahaman. Oke. Semua pertanyaan tersebut jawabannya ada di buku paket. Contoh, jelaskan cara singkat cara menambahkan data yang berurutan, data seragam, dan data berupa tanggal. Tadi sudah Miss jelaskan. Ya, di buku pun sudah ada penjelasannya. Kemudian contoh nomor 4, pertanyaannya, lihat di buku paket halaman 90 ya. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatur batas sel dan warna sel. Nah, ada di buku paket halaman 84. Ada gambar yang waktu kalian praktikum pertama, kalian membuat garis, membuat border, yaitu namanya batas sel, dan merubah warnanya. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, silahkan dikerjakan. Kita masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Dilihat di modal kalian. Bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dibuka dulu modelnya. Kemudian pilih mata pelajaran informatika atau TIK. Kemudian ada di bab 2, materi bab 2 mengenai data, dan tugas 1 bab 2. Ya, dikerjakan di buku. Kemudian difoto dan dikirimkan ke Miss paling lambat besok. Adakah pertanyaan anak-anak? Yang sudah bisa membuka modelnya bisa kasih Miss thumbs up. Oke, sudah bisa ya. Sip. Oke, masih ada waktu lagi 4 menit. Silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan, ada soal yang kurang jelas, bisa langsung WA Miss aja ya. Kalau untuk sementara kalian masih bisa jawab, itu langsung jawabannya aja. Silahkan dikerjakan. Oke, sisa waktu bisa dikerjakan, setelah itu langsung kalian boleh istirahat. Miss akan akhiri pembelajaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran informatika pada pagi hari ini dengan baik. Berikan hikmat dan kepandaian bagi anak-anak-Mu sehingga dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. God bless you. Mari kita berdoa. Nanti sebentar lagi kami memulai pelajaran bahasa Indonesia, berikan kami hikmat daripadamu. Terima kasih Tuhan dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ella. Baik, anak-anak, hari ini kita akan remedi seperti yang Miss Evin sudah sampaikan sebelumnya. Yang remedi hari ini remedi, untuk yang lain yang tidak remedi akan mengerjakan soal pengayaan ya. Sudah tahu siapa saja yang remedi? Atau Miss Evin sebutkan lagi? Terus pelajaran Belanda kan ketika mengerti lagi apa pelajarannya ini. Terima kasih ya. Amin. Oke, terima kasih Shalom Naomi. Terima kasih.